Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah masjid Benteng At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapus Ziyad, Bapak Brigjen TNI Ahmad Faizal, Bapak Dircap Pusziat, Bapak Brigadir TNI Farid Darman Hamid, Bapak Dirum Pusziat, Bapak Brigjen TNI Sabtono Shiwarudi, Bapak Irpuz Ziat, yaitu Bapak Brigjen TNI Suwandi, dan para pejabat lainnya yang ada di lingkungan Pusziat, hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali apa yang saya sampaikan, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian dan memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, sehingga untuk menghitung nikmat kita tidak akan sanggup. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mutammima akhlak, menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat lain mengatakan, innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dalam rangka untuk membaguskan akhlak. Dalam riwayat lain juga disebutkan, innama bu'istu liutammima masalihul akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Jadi ternyata akhlak ini merupakan inti dari Islam. Kenapa? Karena disebutkan ya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang albir, ma huwal bir? Apa itu yang disebut dengan albir? Bir itu kata Rasulullah SAW husnul khuluq, akhlak yang baik. Padahal
kata-kata bir disebutkan oleh para ulama. Apa arti bir? Al-birru ismun jami'un fi kulli khairat. Al-bir itu adalah satu nama yang mencakup semua kebaikan. Artinya kalau kita melakukan al-bir, maka kita akan mendapatkan semua atau banyak kebaikan. Oleh karena itulah, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka itu disebut dengan birrul walidain. Kenapa? Karena seseorang ketika berbakti kepada kedua orang tua, berarti dia sudah mendapatkan banyak kebaikan. Jamaah sekalian, orang mukmin yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-mukmin, orang-orang mukmin, innamal mukmin ahsanuhum khuluqan. Jadi ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah SAW. Jadi akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling sempurna, mukmin yang paling lengkap adalah mukmin yang mukminina imanan, orang yang beriman tapi wa ahsanuhum khuluqan. Tapi dia juga memiliki akhlak yang baik. Jadi ini inti. Maka kalau saya lihat di dalam hadis di mana para ulama menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ma khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau mau melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, itu bisa dilihat di dalam apa? Al-Quran. Namun Hasan Basri, beliau menjelaskan tentang Syekh Hasan Basri, salah seorang ulama tabi'in, inti dari akhlak itu adalah pertama kaful adha, yang kedua wabadlun nada, yang ketiga wa talaqatul wajhi. Ada 3 inti daripada akhlak. Yang pertama adalah kaful adha, mencegah untuk tidak lagi mau menyakiti orang. Jadi orang ini selalu menahan diri untuk tidak lagi mau menyakiti orang. Yang pertama. Yang kedua badrun nada, mau memberi, mau menolong, mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Yang ketiga adalah wa talaqatul wajhi, senyum di dalam sapanya. Nah di sini 3 inti kata para ulama. Kaful adha, menahan diri untuk tidak mau menyakiti orang. Yang kedua wabadlun nada, mau memberikan kepada orang kebaikan-kebaikan, mau menolong orang, apakah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya, dengan waktunya, dengan ilmunya. Sehingga kalau orang memiliki 3 ini, yang ketiga adalah talaqatul wajhi, senyum. Jadi senyum ini merupakan bagian dari akhlak. Tapi juga jangan banyak kesenyuman juga. Setiap nggak ada orang masih senyum aja, itu juga boleh. Artinya apa? Sesuai dengan tempatnya. Kenapa? Ada orang suka memberi, suka nolong orang, tapi suka nyakitin orang, nggak jadi. Ada orang dia tidak mau menyakiti orang, tapi pelit, nggak mau memberikan orang, nggak mau membantu orang, itu juga nggak jadi. Atau ada orang mau memberi, mau membantu, dan dia tidak mau menyakiti orang, tapi kalau ketemu orang nggak mau senyum, itu juga nggak jadi. Jadi 3 inti yang penting kata para ulama. Kalau orang ini memiliki 3-tiganya, berarti orang itu sudah melakukan akhlak yang baik kepada orang. Jadi akhlak itu intinya 3. Itu akhlak yang kepada manusia. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Imran, di mana orang yang memiliki akhlak yang baik itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Orang yang berakhlak itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Bisa menahan marah. Kadang ada orang yang mancing-mancing kita marah, tapi dia bisa menahan marah. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Mau memaafkan orang. Ini orang yang akhlak yang baik. Kenapa? Karena nggak gampang untuk mau memaafkan orang. Dan orang inilah orang yang paling baik akhlaknya, mau memaafkan orang. Dan wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah adalah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini inti daripada apa? Akhlak yang baik. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, dari hadis ini tentunya kita bisa melihat kepada diri kita. Apakah dalam diri kita itu ada 3 hal gak? Pertama, kaful adha. Bisa menahan diri, enggak mau menyakiti orang. Apakah dengan ucapan kita, dengan anggota kita, dengan ucapan itu kita menyakiti orang dengan mencelaknya atau menyakiti dengan kadang-kadang suka menceritakan kejelekannya. Dengan anggota kadang-kadang kita suka memukul dan sebagainya. Terus yang kedua adalah wabadlun nada. Apakah kita suka memberi, lalu kita senyum setiap melewati orang, lalu dia bertegur sapa dan memberikan salam, lalu dengan sapaan senyum. Jadi ternyata senyum, kata para ulama, senyum itu bisa mengobati orang lain. Betul. Kenapa? Ada orang yang ketika bertemu nggak senyum. Ini orang melihat, ini orang kok nggak pernah senyum saya, jangan-jangan saya punya apa-apa nih. Akhirnya akan menjadi sebuah beban bagi orang yang tidak disenyumi. Tapi ketika senyum, itu menjadi hiburan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa tabassumuka ila akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ternyata sedekah itu bukan hanya sekedar dengan menggunakan harta, dengan menggunakan duit, tapi juga dengan menggunakan senyum pun menjadi sebuah sedekah secara umum. Jadi sedekah secara umum. Nah, oleh karena itulah dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa amalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.